سمعنا وأطعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Dinul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini akan jadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Kata Allah, orang yang beramal soleh maka dia yang akan mendapatkan, atau keuntungan amal soleh itu buat dirinya, akibat dari amal soleh itu bagi dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, orang yang beramal buruk maka dia pun yang akan mendapat balasannya. Ayat ini meskipun pendek, tapi ayat ini menjelaskan tentang satu sunnatullah, satu aturan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberlakukan kepada makhluknya, yakni Allah akan memberlakukan sunnatullah itu pada manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa-apa yang mereka lakukan. Maknanya ketika mereka itu melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa kebaikan, yang kebaikan itu akan bermanfaat untuk dirinya. Ketika orang itu melakukan satu keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan balasan yang akan dia sendiri menanggungnya. Artinya kalau dia melakukan keburukan, Allah akan memberikan balasan, balasannya juga balasan buruk, yang orang itu sendiri yang akan merasakan daripada balasan tersebut. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Yang beramal saleh maka balasannya untuk dirinya. Wa man asaa, yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka atas dirinya pula balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang berbuat baik atau melakukan hasanat, maka balasan untuknya 10 kali lipat. Dalam ayat lain pula Allah mengatakan, man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Orang yang melakukan kebaikan maka mereka akan mendapatkan kebaikan daripada perbuatan baiknya tersebut, dan mereka itu akan diberi keamanan oleh Allah pada saat hari di mana manusia pada takut semuanya. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Berkaitan dengan orang yang berbuat buruk, Nabi mengatakan, wa man jaa bisayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar. Orang yang berbuat keburukan maka mukanya akan ditelungkupkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua ini menjelaskan tentang balasan yang akan diberikan oleh Allah yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Makanya Nabi itu mengatakan kepada kita, menyabdakan kepada kita, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang berbuat baik di dunia itu pasti akan jadi orang baik nanti di akhirat. Atau orang yang menjadi orang baik di dunia ini pasti akan mendapat balasan yang baik kelak di akhirat. Dan Nabi mengatakan, wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Orang yang ahlul munkar,
Orang yang suka mengerjakan kemungkaran di dunia, mereka pun pasti akan mendapatkan keburukan kelak di akhirat. Makanya dari semua ini, maka para ulama mengadakan satu kaidah. Nah, kaidah itu dikatakan oleh para ulama adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan yang diamalkan. Nah, ini kaidah ringkas setelah mereka para ulama mempelajari tentang ayat-ayat yang menjadi janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan balasan atas amal yang dilakukan oleh orang-orang. Makanya para ulama juga mengingatkan berkaitan dengan kaidah ini, ada satu hikmah yang akan diambil. Apa hikmah tersebut? Mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dan memikirkan terlebih dahulu ketika kita itu mau melakukan sesuatu. Artinya orang itu kalau mau beramal, terkhusus amal-amal buruk, hendaklah dia itu berpikir, bahkan mungkin berpikirlah 1000 kali untuk melakukan satu amal buruk. Kenapa seperti itu? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan atas satu keburukan akan dibalas pula dengan keburukan. Makanya kata para ulama, pikirkan. Kalau mau melakukan keburukan itu pikirkan. Demikian pula kalau orang itu melakukan kebaikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang berbuat baik, balasannya pasti akan kebaikan. Dan balasan baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak harus di akhirat. Balasannya bisa Allah jadikan di dunia dan Allah jadikan pula kelak di akhirat. Satu cerita, Pak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i ini kalau di depan Imam Malik begitu hormat kepada gurunya, begitu memuliakan gurunya. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau sedang di kajiannya Imam Malik, membuka kertas buku itu nggak berani. Dia pelan-pelan bukanya, supaya apa? Supaya guruku tidak terganggu dengan suara kertas. Bayangkan. Artinya dengan gurunya dia melakukan yang seperti itu. Dan itu terus dia lakukan, bukan dengan dibuat-buat. Lalu apa kemudian yang dia dapatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada Syafi'i. Ketika beliau itu sudah menjadi guru dan mempunyai seorang murid. Salah satu murid beliau namanya Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini pernah berkata, kata Rabi' bin Sulaiman, saya ini kalau minum air, saya nggak akan bisa nelan air tersebut kalau saya melihat Syafi'i tidak minum air. Jadi kalau dia mau minum air, dia nggak bisa. Air ini kalau bahasa Banjarnya kada tetaguk. Gara-gara apa? Gara-gara gurunya Imam Syafi'i tidak meminum air. Artinya orang ini begitu menghormati kepada gurunya yang bernama Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman. Nah, ini bentuk balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk seseorang. Artinya kita sudah paham, Pak. Apapun yang kita lakukan daripada kebaikan ataupun keburukan, maka balasannya bisa terjadi di dunia dan balasan itu juga bisa terjadi kelak di akhirat. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita sehingga kita ini mikir dalam melakukan segala sesuatu. Dan berkaitan dengan balasan yang dijadikan oleh Allah atau masuk dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, itu kata para ulama ada beberapa perbuatan yang langsung akan diberikan balasan di dunia dan juga di akhirat. Apa saja itu? Yang pertama kata para ulama, wal jaza'u min jinsil amali fi ida'in nas. Balasan sesuai dengan yang dilakukan itu dalam perkara menyakiti manusia. Artinya bikin repot kepada orang, menyakiti orang, mengganggu orang, melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain. Itu akan ada balasannya yang setimpal dengan orang tersebut. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Faman tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlih." Orang yang mencari-cari kesalahan seorang saudaranya sesama muslim, cari-cari kesalahan orang Islam, cari-cari kesalahan orang. Orang kalau dicari-cari kesalahannya pasti dapat, kan Pak? Pasti dapat. Nggak ada orang yang kalau dicari kesalahannya itu nggak ketemu, nggak, pasti dapat. Tinggal sedikit atau banyaknya saja. Makanya dalam Islam itu kita disuruh apa? Banyak memaafkan. Dilarang bagi kita menyebarkan aib orang lain. Itu ajaran Islam.
Tapi orang, kata Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mencari-cari kesalahan orang, maka Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencari-cari kesalahannya, Allah pasti akan munculkan kesalahan itu. Allah akan tunjukkan kepada semua manusia tentang kesalahannya. Meskipun, kata Nabi, dia bersembunyi di dalam rumahnya, tetap kesalahan itu akan Allah keluarkan dan Allah tunjukkan kepada seluruh manusia. Wa man darallahu bih. Barang siapa yang bikin celaka bagi orang lain, maka Allah pun akan memberikan keburukan, kecelakaan pada orang ini tadi. Ini balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Wa man la yarham la yurham. Orang yang tidak suka atau tidak punya rasa kasih sayang dengan sesamanya, maka Allah pun gak akan sayang dengan seorang seperti ini. Lalu Nabi mengatakan, wa man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Ini orang yang punya istri 2 atau 3 atau 4, pokoknya istrinya lebih dari 1, lalu condong kepada salah satu istri saja. Artinya nggak adil dia kepada istrinya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, nanti pada hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah, bahunya miring. Jadi bahunya miring, dia coba bahu miring akan. Kalau di dunia mungkin kalau diurut ya kalau Pak. Tapi kalau di akhirat kada kalau diurut. Ini bahunya miring, kata Nabi SAW. Intinya semua ini menunjukkan tentang perkara-perkara buruk yang ketika itu dilakukan berkenaan dengan menyakiti orang lain. Orang dibuka-buka kesalahannya, itu menyakiti orang, Pak. Atau daron nas, orang memberikan keburukan, mudarat kepada orang lain. Ini pun juga sesuatu yang buruk. Atau orang yang dikatakan oleh Nabi, la yarham, tidak mau menyayangi orang lain. Ini sesuatu yang buruk dan dia akan mendapatkan balasan sebagaimana apa yang dia lakukan. Disebutkan satu cerita, ada seorang pedagang. Pedagang ini kalau zaman dulu kan berdagang itu kan jalannya kan perjalanan darat pakai jalan kaki atau naik onta. Ketika masuk waktu malam, pedagang ini dari Irak. Kemudian pedagang ini singgah di satu kota. Karena malam, lalu kemudian dia mencari tempat untuk nginap. Kalau hari ini enak, Pak, nginapnya di hotel. Nginapnya atau di penginapan, guest house dan segala macam. Tapi zaman dulu kan ada. Akhirnya orang ini bertemu dengan orang setempat, penduduk setempat, lalu meminta izin untuk nginap di rumahnya. Rupanya orang yang mau dimintai rumahnya untuk dibikin nginap ini melihat, ini pedagang, hartanya banyak. Ya kan, kau aja ini seorang rampok kayaknya. Akhirnya dipersilahkannya untuk masuk. Dagangannya disiapkan, disimpankan, lalu kemudian orang ini disiapkan di dalam rumahnya, tempat tidurnya dan segala macamnya sudah disiapkan, dijamu dengan istimewa. Padahal tujuannya cuma satu, orang ini nanti akan dirampok. Satu keluarga ini sudah, suami istri ini sudah mengatur siasat. Datanglah waktu malam, maka si pedagang ini dipersilahkan untuk tidur di kamar yang sudah disediakan. Rupanya pedagang ini pun masuk ke dalam kamarnya. Ketika dia rebahan di kamarnya, dia ini merasa nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena kamar itu kamar anak yang punya rumah. Kamar anak yang punya rumah. Akhirnya dia bangun dan melihat anak yang punya rumah ini, ibarat kita ini guringnya di ruang tamu, kayak Pak. Atau guring di bawah aja, kadang-kadang. Dibangunkannya anak ini tadi, disuruhnya masuk ke kamarnya. Kamu saja tidur situ. Saya kan cuma numpang, biar saya seadanya tidurnya. Tidurlah orang ini, sampai kemudian besok pagi bangun, si berdua orang tua ini tadi, laki perempuan orang tua ini, pasangan suami istri ini tadi, merasa senang, sudah merasa hari ini cair beranunya. Setelah melihat, ternyata orang ini pun juga bangun dan mengatakan kepada orang ini, terima kasih, saya sudah dijamu ini dan segala macam. Dua orang laki perempuan ini tadi saling pandang antara suami dengan istri. Apa pikiran mereka? Tadi malam yang kita bunuh itu siapa? Pikirannya muncul seperti itu. Siapa tadi malam yang kita bunuh? Akhirnya setelah orang ini pergi, dilihatlah di tempat yang setelah mereka membunuh itu langsung dikubur di belakang rumah. Karena zaman dulu kan kadap kalau Pak. Kada kayak hari ini terang, kadap. Setelah dibunuh, dikubur langsung di belakang rumah.
dibuka lagi kuburan yang ada di belakang rumah tadi, sekalinya yang dia bunuh siapa? Anaknya sendiri. Nah ini al-jaza'u min jinsil amal. Orang ini berusaha untuk menyakiti orang lain. Man daran nas darahullah. Yang orang yang melakukan keburukan kepada orang lain, Allah yang akan memberikan keburukan kepada orang-orang yang seperti ini. Hikmahnya, pikirkan lagi, kata para ulama. Ketika kita melakukan segala sesuatu, maka yang kita pikirkan adalah apakah ini tidak akan jadi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Bisa jadi orang itu nggak bisa balas kepada kita. Bisa jadi hari ini kita aman, tidak melakukan sesuatu atau tidak diperlakukan oleh orang dengan sesuatu yang buruk. Tapi kelak di akhirat atau orang lain yang lainnya lagi yang akan berlaku seperti itu kepada diri kita. Nah ini yang pertama, kata para ulama, berkaitan dengan menyakiti orang lain. Hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau sudah terlanjur, kita minta maaf kepada orang lain tersebut. Yang kedua, kata para ulama, wal jaza'u min jinsil amal fid difa'i anil muslimin. Balasan yang setimpal atau balasan yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal pembelaan terhadap kaum muslimin. Artinya membela kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, membela harta dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin, ini satu amalan baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang ini sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yantaqisu fihi min 'irdih wa intahaka fihi min hurmatih illa nasarahu Allahu fi mawtinin yuhibbu nusratah. Orang yang menolong saudaranya sesama muslim di keadaan di mana orang itu dirusakkan kehormatannya. Artinya kehormatan orang ini dirusakkan, orang ini dihina, orang ini dicela, orang ini dikata-katai yang nggak benar. Lalu dia bela, ada saudaranya sesama muslim yang dikatakan seperti itu. Saudara muslimnya dijelek-jelekkan, dia membela saudara muslimnya ini tadi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Kapan? Pada saat dia memang perlu menginginkan sebuah pertolongan. Nggak langsung Allah menolongnya, tapi satu saat ketika dia perlu pertolongan, Allah yang akan ngasih kepada orang-orang seperti ini pertolongan. Artinya ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya menolong orang lain itu kita nggak pernah memikirkan orang lain itu akan terima kasih. Orang lain itu akan suatu hari menolong kita. Tidak. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak menginginkan penghargaan dari kalian. Wala syukura. Bahkan ucapan terima kasih saja kita nggak kepingin dari kalian. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan balasannya itu dari Allah. Ketika saya menolong engkau, maka yang kuharapkan adalah Allah yang akan menolong saya. Hari ini kan keliru, Pak. Kita ini kalau nolong orang lain, lalu suatu hari kita perlu pertolongan, orang itu nggak ngasih pertolongan, apa yang kita lakukan? Biasanya apa, Pak? Diungkit-ungkit. Padahal seorang muslim itu nggak perlu dengan seperti itu. Antum ditolong, atau antum menolong seseorang, lalu kemudian seseorang itu tidak menolong antum, nggak usah digubris. Nggak masalah yang seperti itu. Karena kita percaya dengan janji Allah bahwasanya yang akan nolong kita itu ya Allah. Hari ini kita keliru. Kalau orang itu nggak nolong kita, kita marah. Awaslah, pokoknya nggak enak ada apa-apa lagi, kada seorang tolongi lagi. Tidak. Seorang muslim tidak melakukan yang seperti ini. Tidak. Mereka tahu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nggak perlu kalian terima kasih. Nggak perlu kalian membalas apa enggak, kami perlu cuma balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji, kata Nabi Muhammad SAW, di satu tempat, di satu saat, ketika dia perlu sekali dengan satu pertolongan, maka Allah yang akan memberikan pertolongan kepada orang yang seperti ini. Ada ceritanya juga ini, Pak. Kisahnya ini, ada satu keluarga ini keluarga yang miskin. Dan mereka ini dikatakan jualan kain. Jadi istrinya nanti bikin kain, ditenun. Nanti kalau sudah selesai,
Kain ini dibawa ke pasar, terus dijual. Dijual, harganya 1 dirham waktu itu. Setelah dia pulang, di tengah jalan dia ketemu dengan 2 orang. Yang 2 orang ini bertikai. 2 orang ini kemudian saling cela antara yang satu dengan yang lain. Saling menyambati antara yang satu dengan yang lain. Lalu dia tanya, kenapa engkau berlaku seperti itu kepada saudaramu? Maka si orang yang satu ini mengatakan, fulan ini utang 1 dirham, gak bayar. Dicelanya habis-habisan oleh orang ini tadi. Maka orang ini pun ingin agar orang ini tidak mencela temannya lagi. Karena dia sesama muslim. Akhirnya dia berikanlah uang 1 dirham tadi. Padahal uang ini, uang untuk belanja di rumahnya. Diberikan uang 1 dirham ini kepada orang ini tadi. Sudah, ini saya yang bayar, kamu jangan cela lagi saudaramu. Jangan engkau jelek-jelekkan lagi saudaramu. Sudah aku bayar, kata orang ini. Pulanglah dia ke rumah. Ketemu dengan istrinya. Kira-kira kalau bininya itu kayak bini kita, kira-kira kayak apa? Ini uangnya setiap hari ya itu tadi. 1 dirham itu untuk makan di rumah. Diceritakan kepada istrinya, selesai. Gak masalah. Istrinya wanita solehah. Ya kan? Istri solehah itu Pak, kalau suaminya berbuat baik, pokoknya baik kata syariat, istri solehah itu nggak akan ngamuk. Ya kan? Misalnya berangkat dari rumah naik sepeda motor, ya kan? Buliknya kemudian naik ojek, ditakoni lawan bininya, mana bah kendaraan kusumbangakan ke rumah yatim misalnya. Ya. Istri solehah nggak akan ngamuk. Iya kan? Nggak ngamuk istri solehah. Kenapa? Oh masya Allah, lakiku ini rupanya beramal soleh, nggak ada masalah. Ini istrinya seperti itu Pak. Akhirnya kata istrinya, ya sudah, kita kumpulkan aja barang seadanya apa, dirombeng aja. Diambillah barang-barang yang kada terpakai di rumah itu, dirombengkannya Pak. Dibawanya ke pasar, dijual. Ternyata barang ini nggak laku. Barangnya buruk, banar, kada payu. Setelah itu dia pun kecewa, lalu dia pulang. Sampai di tengah jalan, dia ketemu seorang penjual ikan. Yang penjual ikan ini bawa ikan yang mulai pagi sudah dijualnya kada payu. Sisa ikan yang pagi. Kira-kira ikannya sudah kayak apa Pak? Mulai buruk. Akhirnya ujar orang ini supaya pulang nanti membawa makanan. Barang-barang rosokan tadi ditukar dengan ikan ini tadi. Ya kan? Ditukar, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, dilihat istrinya iwaknya pinanang handak buruk ini tadi. Akhirnya disianglah ikan itu tadi ya. Ketika perut ikan itu dibuka, di dalamnya itu ada mutiara. Nah, ada mutiara ajar yang bini ini tadi. Setelah itu dibawalah mutiara ini kepada penjual mutiara di kota tersebut. Diberikan, ini saya punya mutiara, mau saya jual. Rupanya yang berdagang mutiara ini melihat, mutiara antum ini mahal. Saya cuma berani 40.000 dinar atau 40.000 dirham, bukan dinar, 40.000 dinar. Tapi permata ikam ini, ujar yang berjualan tadi, ini bisa laku 120.000 dinar, 120.000 dirham. Asal kamu mau membawa kepada seorang penjual mutiara yang ada di daerah ini dan ini. 40.000 lawan 120.000, wani lapah ya Pak. Berangkat dia ke tempat sana. Pulang dia dengan membawa 5 karung uang ini tadi Pak. Jadi dengan sebab apa ini hikmahnya? Dia tolong saudaranya dalam urusan 1 dirham. Satu saja keinginannya, bukan ingin sedekah, itu tidak. Cuma ini dibayar supaya kamu jangan menyambati lagi. Jangan orang ini disambati lagi. Jangan orang ini dicela lagi, diburuk-burukkan lagi. Jangan, kata orang ini. Aku bayar 1 dirham. Apa yang diberikan oleh Allah? 120.000 dirham. Bukan 120 dirham, Pak. 120.000 dirham. Dia pulang itu bawa 5 karung duit ini, Pak. Karena tahu duit dirham itu kayak apa ganalnya? Pokoknya zaman dulu 5 kantongan dia membawa uang itu ke rumahnya. Apa ini maknanya? Balasan dari Allah. Kenapa dia mendapatkan seperti itu? Karena yang dia inginkan memang balasannya Allah. Dia nggak inginkan balasan daripada orang ini tadi. Kalau kita menginginkan balasan dari manusia yang kita tolong, balasannya ya seperti itu, Pak. Iya kan? Kalau di kampung itu misalnya lah, di kampung, di desa-desa di Jawa sana, kalau ada pengantin, karena dicatat
Antum ngasih apa? Iya kan Pak? Oh ini ngasih 100.000 beliau ini. Tulis. Haji A 100.000. Ini sapi seekong. Yang itu kambing. Yang ini. Dicatat. Karena kalau pian dominan tuh tinggal ulun buka. Semalam 100.000. Ya paling naik-naiknya 150. Yang beri sapi karena ya kok kurang lebih seperti itu. Tapi karena dia tidak mengharapkan balasan orang, dia ngasih 1 dirham bukan orang ini yang dia harapkan. Yang dia harapkan itu balasannya Allah. Apa yang Allah berikan? Allah ngasih tanpa hitungan. Nggak pakai hitung-hitungan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang ini tadi 120.000 dirham yang Allah berikan kepada orang ini tadi. Ini yang kedua Pak. Yang ketiga, wal jaza'u min jinsil amali fi fi'lil khair. Balasan sesuai dengan apa yang dilakukan itu dalam perbuatan baik. Apa maksudnya ini? Artinya semua perbuatan baik itu akan dibalas kebaikan oleh Allah. Dan Allah nggak lihat siapa yang melakukannya. Mau kafir, mau beriman, Allah nggak lihat. Siapapun dia, kalau dia berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fal kafiru idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha." Atau dikatakan orang-orang kafir itu kalau melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan nikmat kepada orang ini dengan kenikmatan dunia. Sampai kapan? Sampai lunas. Sampai nanti ketika di akhirat, orang ini sudah nggak punya sesuatu yang Allah akan membalasnya. Semua kebaikan si kafir ini dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW, tetapi nanti di akhirat, wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Tapi orang-orang beriman itu kebaikannya nanti disimpankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Mereka dibalas di dunia, diberikan kebaikan, mereka dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kafir, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang pasti kalau dalam keadaan seperti ini akan kekal di dalam neraka mereka ini. Nggak percaya kepada Allah. Tetap ketika mereka berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan. Ini apa namanya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya semua itu akan dibalas. Makanya kita lihat, kenapa Ustaz orang-orang kafir itu kok kebanyakan berduit, sugih-sugih, nyaman-nyaman ya Allah? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi itu mengilak itu karena istri beliau itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Nabi, maka diilah itu meninggalkan istri. Meninggalkan istri bukan berarti meninggalkan kayak orang-orang zaman sekarang, tidak. Tapi meninggalkan istri nggak dikumpuli, karena dibawa bepandir, karena diparaki untuk mendidik mereka supaya lebih baik. Dan Nabi itu meninggalkannya selama 1 bulan. 29 hari ditinggalkan oleh Nabi. Suatu hari Nabi bertempat di satu gubuk kecil. Di situ Nabi berdiam. Di depan gubuk itu ada sahabat yang menjaga. Artinya sahabat ini akan menjaga siapa saja yang akan datang, pasti dia dulu yang menghadapi. Gak boleh langsung masuk ke tempatnya Nabi. Datanglah Umar ibn Khattab. Setelah Umar ibn Khattab minta izin untuk masuk, lalu diizinkan masuk oleh Nabi. Ketika dia masuk, dia melihat ternyata Nabi itu tidur di atas tikar yang kasar. Yang ketika Nabi bangun itu, tikarnya itu berbekas di pinggang beliau. Lalu bantalnya Nabi itu dari kulit yang isinya lain kapok, Pak. Lain kapas, lain busa, lain dakron isinya. Atau bulu angsa, kada. Isinya rumput dan daun kering, itu bantalnya Nabi. Lalu di gantungan itu ada, kata Umar bin Khattab, kirbah. Ada kirbah di situ, tempat airnya Rasulullah SAW. Umar melihat yang seperti ini, maka beliau pun kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah Anda melihat Kisra? Tidakkah Anda melihat Kaisar?" Kata beliau, kata Umar bin Khattab. Mereka adalah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka duduk di atas
dipan-dipan yang empuk, kursi-kursi mereka yang bagus, tempat tidur mereka adalah tempat tidur yang baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mengatakan kepada Umar ibn Khattab, "Atarda ya ibn al-Khattab, lakumul akhirah walahumud dunya," atau lahumud dunya walakumul akhirah. Apakah engkau tidak senang, wahai anaknya Al-Khattab, yakni Umar ibn Khattab, apakah engkau tidak senang kalau mereka itu dapat dunia dan kita mendapatkan akhirat? Lalu Nabi mengatakan, ulaika qaumun yu'ajjilullahu thayyibatihim fil hayatid dunya. Mereka itu adalah satu kaum, kata Nabi, yang Allah segerakan kebaikan untuk mereka itu ketika masih berada di dunia. Nah, ini perlu menjadi pelajaran buat kita, Pak. Bahwasanya orang-orang yang beriman, yang ikhlas di dalam melakukan amal saleh yang dia lakukan, pastinya orang seperti ini akan dibikin nyaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia di dunia tidak merasakan kenyamanan seperti orang lain, maka bersabarlah, karena kenyamanan itu pasti akan mereka dapatkan. Nabi mengatakan, lahumud dunya walanal akhirah. Mereka itu dapat dunia, kita dapat akhirat. Nanti di akhirat kita yang enak, mereka yang akan mendapatkan kecelakaan. Sedangkan kehidupan dunia ini sebentar, 60 tahun, 70 tahun sudah selesai. Tapi di akhirat abada. Terus-menerus kita akan berada dalam kenikmatan ketika Allah menjadikan kenikmatan itu untuk kita dan Allah simpankan kelak bagi kita di akhirat. Nah, ini pelajaran buat kita bahwasanya orientasinya orang yang beriman itu akhirat. Nah, kita ini kadang-kadang orientasinya kena syubhat, jadinya orientasinya itu kita ini dunia. Jadi kalau nanggaya ini supaya sugih ya Pak, banyakin bersedekah. Orientasinya dunia. Padahal Nabi itu mengatakan sedekah ini ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Jaga dirimu daripada api neraka, lindungi kata Nabi. Dengan apa? Dengan sedekah meskipun setengah biji kurma. Jadi pelindungmu daripada api neraka. Nah, kita hari ini bersedekah untuk apa? Untuk apa sedekah yang kita lakukan? Supaya kalau setengah biji kurma saja bisa melindungi daripada siksa api neraka. Bagaimana kalau sedekah kita ini banyak, sekarung kurma misalnya, atau satu kontainer kurma misalnya? Maka mungkin ini akan jadi benteng buat kita, melindungi diri kita daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka. Nah, ini orientasinya orang beriman itu akhirat, bukan dunia. Terserah saja mereka ini memikirkan dunia ini kayak apa, sudah seadanya. Pian kalau berangkat ke Jakarta, Pak, pernah aja kalau Anda kemana yang parak-parak atau yang jauh sekalian, ke Jakarta sudah, atau ke Saudi sudah pian umroh. Yang pian bawa bajunya itu lawan lemari-lemarinya, Pak. AC pian bawa, semuanya pian bawa lah. Bawa magicom segala macam. Enggak. Yang kita bawa cuma sekoper. Kenapa? Kenapa pian kadang bawa selemari? Satu lemari kita bawa, ya kan? Lemarinya kalau perlu kita bawa. Kenapa? Karena kita menganggap saya berangkat umroh, saya berangkat haji itu sementara, nanti balik lagi. Kenapa pian antum tidak membawa sepeda motor misalnya? Biar nyaman karena dari hotel ke Masjidil Haram berkendaraan, ya kan? Kenapa nggak pian bawa? Karena kita mengatakan sementara. Kok repot-repot bawa yang banyak-banyak? Ya seperti itulah orang yang beriman. Pikirannya dunia ini ya sementara. Nggak perlu terlalu banyak-banyak beban berat, itu nggak perlu. Yang penting nanti di tempat saya pulang, yakni akhirat, yang insya Allah masuk ke dalam surga semua, disitulah kita ingin mendapatkan semua yang kita ingin beli itu apa? Ada di sana semua. Nah, itu orang beriman, Pak. Orientasinya selalu akhirat. Makanya kata Nabi SAW, man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu baina ainaih. Orang yang akhirat itu menjadi orientasinya, tujuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadikan kecukupan itu di depan matanya. Artinya merasa biasa dunia ini kayak apa, Pak? Ya sudah kayak itu, Bang, dunia ini, ya kan?
Yang penting akhiratnya. Nah, ini salah satu hikmah daripada balasan dari Allah itu di dalam semua perbuatan baik. Allah nggak pandang mau kafir mau iman, semua akan dibalas. Tapi untuk kafir Allah kasih dunianya. Untuk orang-orang yang beriman Allah akan berikan dunia dan akhiratnya saja. Seandainya dunianya cuma sedikit, maka harapkanlah kita itu mendapatkan kebaikan kelak di akhirat. Ini satu hal yang disebutkan oleh para ulama. Lalu yang berikutnya adalah al-jaza'u min jinsil amal, adalah man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu ini buruk, sesuatu ini nggak baik buat dirinya, lalu dia tinggalkan karena apa? Karena Allah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, awadahu Allahu khairan minhu. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada itu. Apa ini contohnya, Pak? Contohnya misalnya dalam muamalah. Ada orang yang muamalah nggak benar. Muamalahnya syubhat, muamalahnya mengandung penipuan, muamalahnya mengandung riba mungkin. Tapi dengan muamalah yang seperti ini dia nyaman hidupnya, enak hidupnya, ya kan? Tapi kemudian dia berani meninggalkan ini semua. Dia tinggalkan semua ini untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah. Dia tinggalkan karena Allah. Dia tinggalkan karena Allah melarang yang seperti ini. Allah nggak suka dengan yang seperti ini. Dia tinggalkan semua itu, meskipun resikonya dia akan mendapatkan, mungkin akan dapat kesusahan. Tapi kata Nabi, awadahullahu khairan minhu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu semua. Nah, hari ini banyak orang-orang kadang-kadang kerjaannya syubhat, kerjaannya mungkin berbau hal-hal yang dilarang oleh syariat, tapi mereka akan meninggalkannya itu takut. Kenapa takut? Takut kalau saya tinggalkan ini, hidup saya nggak enak lagi, saya jadi susah. Seolah-olah yang menentukan apa yang dia dapatkan itu dari kerjaannya. Tidak. Seolah-olah dia ini lupa bahwasanya dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allahnya berjanji akan mengganti dengan yang lebih baik. Dia lupa dengan semua ini. Maka akhirnya dia tetap di dalam keburukan. Tetap dia di dalam urusan-urusan atau muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ujungnya adalah kebinasaan. Tapi mereka yang berani untuk meninggalkan karena Allah, pasti. Mungkin di awalnya susah karena anggap saja penyesuaian. Tapi di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kebaikan. Contohnya itu Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini punya banyak kuda. Kudanya Nabi Sulaiman ini kuda perang. Kudanya dibuat jihad, dibuat perang oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu Nabi Sulaiman ini ketika melihat kuda-kudanya yang banyak ini, haur di pusut-pusutnya kuda ini. Di pusutnya, ke gulunya, batis-batisnya, diingkutinya. Pokoknya Nabi Sulaiman hari itu sibuk dengan kuda. Kudanya kuda perang, kuda buat jihad. Bukan kuda dibuat aksi-aksian, kada. Kudanya buat perang. Tapi Nabi Sulaiman terus abut lawan kuda sidin ini tadi, sampai kemudian lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu dia lupa berzikir kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegurnya. Ketika Allah menegurnya bahwasanya kuda-kudamu ini melalaikan dirimu daripada zikir kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman? Semua kudanya disembelih. Semua kudanya. Padahal ini kuda-kuda perang, kuda-kuda terbaik. Kuda miliknya Nabi Sulaiman, Pak, ya kan? Ya kalau kita hari ini misalnya mobil miliknya Pak Prabowo misalnya, kira-kira lawan mobil kita bagus mana, Pak? Bagus sampun Sidin, kalau Sidin presiden, kita rakyat biasa misalnya. Ini kuda-kuda yang istimewa milik Nabi Sulaiman, semuanya disembelih. Dan dia mengatakan bahwasanya ini dilakukan, ini yang ganggu saya, kata Nabi Sulaiman. Yang mengganggu saya sampai lupa kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan saya tidak akan mau lagi dengan yang seperti ini, karena ini akan menjadikan diriku terlalaikan daripada zikir kepada Allah. Dia lakukan karena Allah. Apa kemudian yang Allah gantikan? Disebutkan dalam Al-Quran, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Nabi Sulaiman itu sibuk mengelus-ngelus
Ya kan, kaki kuda dan gulu-gulunya kuda ini dielus-elus. Setelah beliau tadi sembelih semua dengan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fasakharna lahu rih tajri bi amrihi ruqa'an haitsu asab. Kalau tadi beliau naik kuda, kendaraan beliau itu kuda. Setelah beliau tinggalkan semua itu karena ini mengganggu dzikirnya kepada Allah, Allah ganti dengan angin. Kendaraannya Nabi Sulaiman itu bukan kuda, tapi dia naik angin. Ya kan? Wasakharna lahu rih. Allah tundukkan angin itu kepada Sulaiman alaihi salam. Ya kan? Tajri bi amrih. Yang angin ini akan berjalan kemana saja sesuai dengan perintah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ruha'an haitsu asab. Yang akan bertiup kemana saja sesuai dengan yang diinginkan Nabiullah Sulaiman. Ya kan? Kudanya dibuang karena Allah, diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan angin, Pak. Pian kada usah membayangkan naik angin itu modelnya kayak apa, ya kan? Sudah pokoknya dalam Al-Qur'an seperti ini. Nabi Sulaiman itu naik angin. Kendaraan beliau itu angin. Jadi cepatnya luar biasa kalau beliau itu naik kendaraan beliau alaihi salam. Ini berkaitan dengan balasan-balasan yang Allah berikan ketika orang itu berani untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, meninggalkannya karena Allah, bukan karena yang lain. Saya sering ngasih contoh begini, Pak. Kenapa antum tidak nyedot sabu-sabu? Waduh, Ustaz, bahaya ini, nak. Tangkap polisi, ya Pak. Bisa 5 tahun kena penjaranya, Ustaz. Enggak, Pak. Kalau orang Islam itu kenapa antum nggak nyabu-nyabu? Karena dilarang Allah. Kenapa nggak minum khamar? Kenapa ini pengajian kok dikasih air putih ini, Pak? Kok nggak dikasih apa, misalnya vodka, misalnya kayak itu? Ya karena dilarang oleh Allah. Nggak boleh itu dilakukan, iya kan? Bukan karena nggak pantas, Ustaz. Masa pengajian minumnya apa itu namanya, yang topi miring, ya Pak? Ada yang orang jual bensin itu kan ada tulisannya topi miring, ya kan? Misalnya minum itu, kenapa nggak minum itu? Kalau pengajian ini nggak pantas, Ustaz. Bukan nggak pantas, ya kan? Kalau misalnya semuanya sepakat jadi pantas nggak, Pak? Jadi pantas, ya kan? Pian masuk bar, terus minum, pesan apa, Pak? Saya pesan teh es manis, ya Pian. Pantas, Pak? Kada pantas, karena tempat itu tempat yang khamr. Sama juga seperti itu. Tapi ketika kita mengatakan, kenapa nggak diminum khamr tadi, nggak minum topi miring tadi di pengajian? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang mukmin, seorang muslim melakukan segala sesuatu itu diusahakan semuanya karena Allah. Makanya kan pian selalu baca, Pak, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Salatku karena Allah, wa nusuki, semua ibadahku karena Allah Subhanahu wa taala, wa mahyaya, hidupku dan semua yang aku lakukan dalam hidup ini karena Allah, wa mamati, bahkan matiku kelak aku ingin mati tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Al jazaa'u min jinsil amal. Padahal masih banyak ini, Pak, masalah-masalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini akan bermanfaat bagi diri kita, bisa menggugah kita untuk menjadikan segala sesuatu itu, yang pertama adalah menjadi orang-orang yang menjaga diri, jangan sampai menyakiti kaum muslimin. Yang kedua, jadilah pembela saudara kita sesama muslim. Yang berikutnya adalah jadilah orang yang selalu melakukan kebaikan itu hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya lagi, menjadikan kita ini melakukan berbagai macam kebaikan itu orientasinya adalah untuk akhirat. Dan yang terakhir tadi adalah berusaha untuk melakukan segala sesuatu atau meninggalkan segala sesuatu dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik kepada diri kita. Aku qouli hada wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.